Cara hidup, habitat, reproduksi, dan peranan animalia. Untuk yang pertama ada phylum Porifera. Nah, Porifera ini dia hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Kemudian untuk habitatnya, Porifera umumnya hidup di laut, mulai dari tepi pantai hingga laut dengan kedalaman 5 km. Sekitar 150 jenis Porifera hidup di air tawar, misalnya Halcyona dari kelas Demospungia. Nah, Porifera yang telah dewasa tidak dapat berpindah tempat atau sesil. Hidupnya menempel pada batu atau benda lainnya di dasar laut. Yang terakhir, untuk reproduksinya secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul disebut juga dengan tunas internal. Nah, kemudian secara seksual yaitu dilakukan dengan pembentukan gamet. Nah, untuk peranannya, Porifera ini berperan sebagai alat gosok tubuh dan sebagai hiasan. Untuk yang kedua ada phylum Coelenterata. Coelenterata hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Mangsa menempel pada cnodosit dan ditangkap oleh tentakel untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang kedua, untuk habitatnya yaitu di laut atau air tawar. Habitat Coelenterata seluruhnya hidup di air, baik di laut maupun di air tawar. Sebagian besar hidup di laut secara soliter atau berkoloni. Ada yang melekat pada bebatuan atau benda lain di dasar perairan dan tidak dapat berpindah untuk bentuk polit. Sedangkan untuk bentuk medusa mereka dapat melayang di air. Nah, untuk reproduksinya, Coelenterata dapat bereproduksi baik dengan cara generatif atau seksual, maupun vegetatif atau aseksual. Reproduksi secara generatif dapat terjadi saat sel sperma membuahi sel telur. Sedangkan pada perkembangbiakan secara aseksual berlangsung dengan cara pembentukan tunas pada sisi tubuh Coelenterata yang akan tumbuh menjadi individu baru setelah lepas dari tubuh induknya. Yang terakhir, untuk peranannya, Coelenterata berperan sebagai bukit karang yang melindungi pantai dari ombak seperti di Pulau Bikini, Bahama, dan Australia. Selain itu, Coelenterata juga berfungsi sebagai hiasan, contohnya batu karang. Yang ketiga ada Platyhelminthes. Nah, cara hidup Platyhelminthes ini dia hidup secara bebas atau parasit di dalam tubuh hewan maupun manusia. Kemudian habitatnya dia hidup di air tawar atau laut, tempat lembab atau di dalam tubuh hewan lain. Nah, untuk reproduksinya Platyhelminthes ini dia bersifat hermaprodit atau pembuahannya berlangsung secara internal karena memiliki dua kelamin ganda di dalam tubuhnya. Nah, untuk reproduksi secara aseksual dia secara fragmentasi. Peranannya dalam kehidupan yaitu contohnya ada planaria yang merupakan indikator kebersihan suatu perairan. Selain itu, hampir semua spesies Platyhelminthes bersifat parasit. Yang keempat ada Nemahelminthes. Nemahelminthes hidup bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nemahelminthes yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Nah, dia cara hidupnya itu secara bebas atau bersifat parasit. Kemudian reproduksinya secara seksual terjadi dengan fertilisasi internal dan bersifat dioecious. Nah, untuk peranannya, hampir semua spesies Nemahelminthes ini berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Yang kelima ada Annelida. Cara hidupnya umumnya Annelida hidup bebas, tetapi ada juga yang hidup dengan parasit menempel dan bergantung pada inangnya. Untuk habitatnya, kebanyakan dari Annelida hidupnya di perairan laut dan air tawar, dan sebagian lagi hidup di tanah
dengan tempat lembab. Untuk reproduksinya, sifat kelamin Annelida ini adalah hermaprodit. Jadi, reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dengan fragmentasi. Nah, untuk peranannya dari filum Annelida ini contohnya ada cacing tanah yang membantu menggemburkan tanah. Selain itu, ada juga satu spesies yang dapat mencegah pembekuan darah. Nah, yang keenam ada filum Mollusca. Mollusca hidup secara heterotrof dengan memakan organisme lain, misalnya ganggang, ikan, ataupun mollusca lainnya. Kemudian, untuk habitat Mollusca, mereka biasanya hidup di air maupun di darat. Mollusca yang hidup di air contohnya ada gurita, sedangkan yang hidup di darat contohnya ada siput. Nah, untuk reproduksinya, Mollusca bereproduksi secara seksual dengan cara fertilisasi, yaitu peleburan antara sel sperma dengan sel ovum, baik secara internal maupun eksternal. Nah, untuk peranannya, Mollusca dapat berfungsi sebagai perhiasan. Contohnya ada tiram mutiara. Selain itu, Mollusca juga dapat berfungsi sebagai sumber protein, misalnya ada cumi-cumi dan gurita. Nah, namun dalam beberapa kegunaannya, Mollusca juga dapat merugikan. Misalnya ada Acanthina fulica atau sering kita kenal sebagai bekicot, di mana ia bersifat hama terhadap tanaman yang ditanam oleh petani. Yang ketujuh ada filum Arthropoda. Cara hidup arthropoda sangat beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, maupun komensal atau sering disebut juga dengan simbiotik. Untuk habitatnya, hewan ini sebagian besar hidup di air, yaitu danau, laut, dan sungai. Di laut, hewan ini hidup mulai dari pantai hingga laut dalam, namun ada juga yang hidup pada air tawar dan air darat. Untuk reproduksinya, arthropoda berkembang biak secara seksual dan umumnya dioecious. Ada beberapa jenis yang hermaprodit dan parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan reproduksi secara aseksual di mana betina menghasilkan sel telur yang dapat berkembang tanpa adanya proses fertilisasi. Nah, untuk peranannya, arthropoda dapat berperan sebagai sumber protein hewani, misalnya udang. Dapat juga membantu penyerbukan tanaman, contohnya ada kupu-kupu. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai penghasil bahan baku industri pakaian, yaitu contohnya ada ulat sutra. Dan yang terakhir sebagai penghasil madu, yaitu lebah. Yang kedelapan ada filum Echinodermata. Cara hidup Echinodermata yaitu mereka hidup secara berkelompok atau soliter, hidup bebas dan merayap secara perlahan pada dasar laut. Kemudian mereka memakan binatang-binatang kecil, tumbuhan, dan sisa-sisa zat organik. Ada beberapa juga yang bersifat pelagik atau melayang. Nah, untuk habitatnya, mereka hidup di laut yang tersebar luas di berbagai tempat dan dapat hidup mulai dari daerah intertidal sampai pada kedalaman beberapa ribu meter. Reproduksi Echinodermata, mereka berkembang biak melalui reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini umumnya melibatkan hewan jantan dan betina yang terpisah atau sering kita sebut dengan dioecious. Nah, untuk peranannya, Echinodermata dapat berperan sebagai bahan makanan. Contohnya ada teripang. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembersih pada ekosistem air laut. Yang terakhir ada filum Vertebrata. Cara hidup vertebrata yaitu mereka hidup secara heterotrof dengan memakan organisme lain. Untuk habitatnya, vertebrata umumnya hidup di berbagai habitat, baik di darat maupun di perairan, termasuk laut, danau, maupun sungai. Nah, untuk reproduksinya,
Vertebrata dapat bereproduksi secara seksual yang diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi ini kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, selain itu, fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Untuk peranannya, vertebrata dapat berperan sebagai bahan makanan dan sebagai hewan peliharaan, misalnya kucing, ayam, dan lain-lain.